Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, para pemirsa dan juga mahasiswa Sekolah Fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali saya Stoma bin Nasr bisa hadir kembali untuk menemani Anda semua seperti biasa dalam program kesayangan kita Sekolah Fikih. Dan saat ini alhamdulillah kita bisa masuk dan melanjutkan lagi perkuliahan kita dalam Sekolah Fikih ini dan masuk ke episode 7 dalam mata kuliah Fikih Zakat 3. Di episode 7 atau mata kuliah Fikih Zakat 3, seperti yang kita ketahui, kita sedang membahas tentang masharifuz zakah, yaitu pos-pos distribusi zakat. Ketika zakat sudah dikumpulkan dari para muzakinya yang wajib bayar zakat, ini dibagikan, didistribusikan kemana saja. Ada fakir, miskin, kemudian amil, dan juga mu'allaf yang sudah kita bahas yang menggunakan huruf lam. Dan baru kemarin di episode yang lalu kita membahas tentang fi, masuk kepada ar-riqab. Nah, selain ar-riqab yang juga masuk dalam huruf fi, kalau kita atofkan itu, setelah itu adalah al-gharimin. Siapa yang dimaksud dengan al-gharimin dalam ayat ini? Kalau itu terjemahnya adalah utang, utang yang seperti apa, kemudian yang berhak mendapatkan zakat dan seterusnya, itu semua akan kita bahas dalam kesempatan episode 7 ini, masih bersama narasumber kita Ustaz Hanif Lutfi LC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mendekati akhir-akhir semester 3 atau level 3 ini Ustaz, ya. Sudah masuk sudah sampai ghorim, berarti nanti tinggal Sabilillah sama Ibnu Sabil. Tinggal 2 saja ya. Iya, tinggal 2. Ini kita membahas tentang ini apa saja yang akan kita bahas ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, para pemirsa sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu sub siapa yang mendapatkan zakat, yaitu al-gharim. Paling tidak nanti garis besarnya kita akan coba pastikan apa itu al-gharim, dan juga orang yang berhutang yang model apa saja yang berhak menerima zakat, sehingga seorang pemimpin itu boleh, oh kamu punya utang ya, nih saya kasih, ya kan. Terus kita akan membahas secara umum juga tentang Islam dan hutang menghutang. Karena ini nih salah satu juga hutang itu juga banyak dibahas dalam syariat Islam, ya kan. Termasuk kita akan membahas tentang takaful, jaminan sosial yang ada di dalam Islam terkait orang yang berhutang. Dan yang terakhir kita akan membahas apakah boleh orang itu punya utang kepada orang lain, terus dia bilang, ya udah utang saya di kamu, ya kan, itu saya anggap zakat saja. Ya kan? Apakah ibra'u azimah itu dianggap hutang membayar zakat, apakah boleh atau tidak? Paling tidak intinya di hal-hal itu yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Berarti pertama yang akan kita bahas barangkali pengertiannya, atau penafsiran dari kata al-gharimin itu ya. Iya, betul. Kita akan membahas tentang pengertian dari kata al-gharim itu sendiri ya. Dalam bahasa Al-Qur'an dikatakan wa fir riqabi wal gharimina. Wal gharimina itu jamak mudzakkar salim dari al-gharim. Apa itu al-gharim? Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi bahasanya, al-ghurmu itu artinya al-luzum. Al-luzum itu artinya tetap, ya kan, selalu nempel, al-luzum. Yang mana dalam bahasa Al-Qur'an itu nanti kita akan baca di dalam surat Al-Qur'an, inna azabaha kana gharama, kan gitu ya. Lah, sesungguhnya siksa jahanam itu gharama. Gharama itu tetap, luzuman, laziman daiman ghairu mufarik. Kata Al-Qurtubi dalam tafsirnya begitu. Laziman tetap, daiman selamanya, ghairu mufarik tidak pisah, gitu kan. Ini secara bahasa. Al-ghurmu wa al-luzum. Kalau dalam pengertian lain, al-ghurmu, al-gharim, al-madin, yaitu orang yang punya hutang. Punya hutang. Ini agak susah nih. Berhutang ya, kita lebih spesifikkan lagi, orang yang berhutang, ya kan. Al-madin itu orang yang berhutang. Nanti ini agak rancuk dengan al-madin sama ad-dain. Kalau al-madin itu al-gharim atau orang yang punya hutang, gitu ya. Yang dalam bahasa lainnya itu man lazimahu dainun. Ya, sama-sama wajib membayar. Orang yang wajib membayar hutang. Itu namanya al-gharim. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi bahasa, memang bahasa Al-Qur'an itu kan ada kata-kata al-madin gitu kan. Tapi yang dipakai dalam Al-Qur'an itu bukan al-madinnya.
tetapi Al-ghorimnya. al-ghorim gitu kan. Apakah Nanti ada beda ya perbedaannya? antara al-madin, al-ghorim sama al-ghorim. Al-ghorim. Ini nih bentuknya fa'ilun. Kalau ghorim itu fa'ilun. Fa'il. Ini nih ada apa diksinya itu berarti dia ada keistimewaan Implikasinya, khusus ya. nih, ada implikasinya. Ini apa bedanya antara al-ghorim sama al-madin? Kita lihat dari kata-kata al-madin dulu. Sebenarnya hutang itu dalam bahasa Arab itu nanti ada banyak bahasa ya. Pertama nanti ad-dain. Ad-dain. Nah, yang ini sering kita lihat ya ad-dain gitu kan. Ada juga al-qardu. Nanti ada al-qardul hasan gitu kan. Ada juga al-hurmu. Walaupun al-hurmu ini jarang dipakai ketika bicara tentang hutang. Adanya dua hal ini. Hanya kan? dalam ayat itu berarti Iya. ya. Kalau berhutang itu namanya nanti dalam bahasa Arab ada ad-dainu al-qardu. Jarang yang menyebut al-hurmu. Kan? Indaka rumun nggak paham ini. Tapi kalau al-ghorim itu orang yang berhutang. Terus bedanya apa antara ad-dainu dengan al-hurum tadi? Kalau kita lihat dari tata bahasanya ad-dainu itu lebih kepada tanggungan kepada orang lain yang sifatnya lebih umum. Beda dengan al-qardu yang sifatnya itu hanya bicara tentang keuangan. Harta, dia tanggungan tapi harta. Nah, kebendaan gitu. Contohnya kita akan lihat dalam sebuah hadis dikatakan al-wa'du dainun, ya kan? Janji adalah hutang. Lah, janji itu ya berarti kan punya tanggungan untuk kepada orang lain dan tanggungan itu tidak harus berbentuk uang, ya kan? Maka ad-dain itu lebih umum daripada al-qardu. Ad-dain itu bisa tanggungan dalam bentuk hutang budi, gitu kan? Beban apapun yang dimiliki oleh seseorang dalam bahasa Arab sering diungkapkan dengan kata-kata ad-dainu. Tapi ya kan? kalau beban itu dalam bentuk utang uang, iya, biasanya diungkapkan dengan kata al-qardu. Al-qardu gitu. Nah, ini nih dalam bahasa hutangnya ya. Tapi kalau dalam bahasa orang yang berhutang itu dalam bahasa Arab bukan diistilahkan dengan al-madin, bukan. Al-muqtarid bukan. Tapi al-ghorim. Yang mana hutang itu punya implikasi hukum yang dia lebih kepada al-luzumnya. Dia itu hutang tapi tetap kepada dia gitu. Jadi yang mendapatkan zakat itu bukan al-madin, bukan. Ya. Makanya tapi al-ghorim. Iya, lebih kepada al-ghorimnya. Makanya kita akan bahas secara istilah ya, siapa itu al-ghorim. Terus para ulama mengartikan al-ghorim itu bagaimana gitu. Ini tadi secara bahasa saja. Apakah ada perbedaan ketika para ulama menafsirkan atau mendefinisikan kata al-ghorim itu? Iya, begini. Kalau kita lihat secara istilah nanti secara umum dikatakan al-madinun atau al-ghorimun itu al-madinun al-ajizun an wafaidu yunhim. Yaitu orang yang berhutang, dia itu al-ajizun yang tidak mampu, an wafaidu yunhim yang tidak mampu untuk membayarnya. Gitu ya. Ini nih secara umum nih. Ya, adapun pengertian dari beberapa mazhab nanti agak sedikit beda antara Hanafi dengan mayoritas ulama. Jadi jumhur dengan Hanafi ya? Iya, ini nih agak sedikit beda. Kembali lagi kepada kemarin kalau orang fakir itu antara nisab di atas dan di bawah itu. Termasuk Hanafi di dalam sering berbeda dalam masalah zakat dengan jumhur. Iya, di antaranya terkait orang yang berhutang yang berhak menerima zakat itu siapa? Misalnya ini dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar atau dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq dikatakan wal ghorim fi madhhabi Abi Hanifah. Memang ghorim dalam madhab Abu Hanifah itu man alaihi dainun wa la yamliku nisaban fadilan antinihi. Antainihi bukan antinihi. Ini agak antainihi. Dain itu artinya hutang ya. Kalau din itu artinya agama. Makanya tapi ada harokatnya maksudnya. Kita harokati aja. Kita harokati. Ya gini, al-ghorim dalam madhab Abu Hanifah itu man alaihi dainun. Orang yang punya hutang, terus wala yamliku nisaban fadilan antainihi. Tapi dia tidak punya satu nisab yang lebih untuk menutup utangnya tadi. Ini nih standar orang yang berhutang dalam madhab Hanafi itu ada pakai standar nisabnya tadi. Ada nisab semua ya dalam zakat, di dalam. Karena menurut mereka nanti ketika bicara tentang sabilillah, ini salah satu syarat mereka itu orang yang harus miskin gitu. Makanya ada nisab itu untuk membedakan mana yang berhak, mana yang berwajib gitu. Yaitu nisab itu. Termasuk ghorim itu dia nggak punya satu nisab, terus dia nggak bisa mampu bayar, oh berarti dia ghorim. Jadi ketika kita bicara masharif zakat dalam madhab Hanafi gitu ya, kan yang pertama mendapatkan atau berhak mendapatkan zakat yaitu fakir miskin seperti itu ya. Betul. Nah, kata fakir miskin ini melekat pada setiap anggota karena dalam hadisnya kan zakat tidak boleh la tahillu shadaqatu
ligoniyin kan gitu. Ini jadi patokan umum nih Oke. ketika bicara tentang semuanya asnaf termasuk sabilillah. Nanti di kesempatan berikutnya kita akan bahas sabilillah. Nah, termasuk di dalam gharim ini dia punya utang dan duitnya nggak di atas 1 nisab, dia nggak mampu bayar, oh dia gitu. Ini dalam mazhab Abu Hanifah. Adapun kalau kita bicara tentang pengertian gharim dalam beberapa mazhab yang lain, ulama mengatakan al-gharimun naw'ani. Mana apa orang yang berutang itu ada dua. Gharimun limaslahati nafsihi, yaitu orang yang berutang untuk kebaikan dirinya, wa gharimun limaslahatil mujtama. Nanti penjelasan detail terkait gharim menurut mayoritas ulama kita lanjutkan di segmen berikutnya. Oke. Para pemirsa jangan kemana-mana, Sekolah Fikih akan segera kembali setelah jeda yang satu ini.